Simulasi Islam Makhachev versus Khabib Nurmagomedov. Jadi pertarungan berdarah 25 menit. Ahmad Dhani versus Ariel Noah soal royalti hak cipta lagu. Orang terkaya di dunia nikah lagi. Gelar resepsi di kapal pesiar seharga 825 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini, Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Sebuah berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Hesti Handayani, inilah informasi selengkapnya. Kita awali informasi kali ini soal olahraga berdarah, di mana Islam Makhachev secara mengejutkan mampu mengalahkan legenda kelas ringan Khabib Nurmagomedov dengan kemenangan angka mutlak 49-46 oleh ketiga juri. Ini merupakan simulasi yang menampilkan duel sengit selama 25 menit penuh dengan jual beli serangan dan teknik gulat kelas dunia. Berikut informasinya. Islam Makhachev secara mengejutkan mampu mengalahkan legenda kelas ringan Khabib Nurmagomedov dengan kemenangan angka mutlak 49-46 oleh ketiga juri. Ini merupakan simulasi yang menampilkan duel sengit selama 25 menit. Penuh dengan jual beli serangan dan teknik gulat kelas dunia. Menurut laporan Bloody Elbow, Minggu 23 Maret 2025, kemunculan video pertarungan Islam Makhachev versus Khabib Nurmagomedov merupakan upaya untuk mengobati rasa penasaran penggemar UFC. Karena itu, sebuah simulasi pertarungan di video game UFC 5 mencoba menjawab pertanyaan besar. Bagaimana jika Khabib dan Makhachev berhadapan? Tentu saja, hasil simulasi ini hanyalah prediksi. Namun, video tersebut memberikan gambaran menarik tentang bagaimana pertarungan antara dua legenda ini mungkin akan berlangsung. Makhachev sendiri terus menunjukkan dominasinya di kelas ringan. Kemenangan terakhirnya atas Renato Moicano di UFC 311 semakin mengukuhkan posisinya sebagai raja kelas ringan. Saat ini, belum ada penantang nomor satu yang jelas untuk Makhachev. Namun, beberapa nama muncul sebagai calon lawan potensial, seperti Ilia Topuria, juara kelas bulu yang berencana naik divisi, dan Justin Gaethje. Kemenangannya di UFC 313 menempatkannya di jalur perebutan gelar. Sementara Khabib pensiun dari UFC dengan status tak terkalahkan dengan rekor 29-0 pada Oktober 2020. Ini tentunya membuka jalan bagi rekan setimnya Makhachev untuk meneruskan dominasinya. Meski spekulasi comeback Khabib selalu ada, ia telah menegaskan bahwa dirinya takkan kembali ke oktagon.
Informasi kali ini ngebahas masalah para seniman tentang hak cipta lagu, di mana artis sekaligus politisi Ahmad Dhani Prasetyo menanggapi pernyataan Nazril Irham atau Ariel Noah yang mengizinkan siapa saja termasuk musisi untuk menyanyikan lagu-lagunya tanpa perlu meminta izin. Berikut informasinya. Artis sekaligus politisi Ahmad Dhani Prasetyo menanggapi pernyataan Nazril Irham atau Ariel Noah yang mengizinkan siapa saja termasuk musisi untuk menyanyikan lagu-lagunya tanpa perlu meminta izin. Vokalis grup band Noah tersebut tetap yakin akan mendapatkan hak ekonomi atau royalti atas karyanya melalui Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Ahmad Dhani meminta Ariel Noah untuk tidak bersikap sombong dan sok kaya dalam menyikapi masalah ini. Ariel itu artinya dia memikirkan diri sendiri. Dia memang tidak tercipta untuk memikirkan orang lain. Jadi Ariel memang tidak tercipta untuk memikirkan hajat hidup orang banyak. Dhani pun membandingkan sikapnya dengan Ariel serta rekannya Piyu yang selalu berusaha memikirkan kesejahteraan banyak pihak, termasuk para pencipta lagu yang bekerja di belakang mereka. Kalau saya dan Mas Piyu, memang yang kita pikirkan tidak hanya kami berdua, tapi juga pencipta lagu di belakang gitu. Jadi maksud saya begini, kalau tidak memikirkan pencipta yang lain, ya nggak usah sok kaya. Ahmad Dhani juga menilai pendapat Ariel Noah yang mengizinkan orang lain menyampaikan lagu-lagunya tanpa izin sebagai sikap egois. Menurut saya, mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu artinya menurut saya sok kaya raya, padahal belum tentu ngelewatin saya kaya rayanya. Terakhir, kita ngomongin masalah asmara yang lagi berbahagia, di mana Jeff Bezos, pendiri Amazon sekaligus salah satu orang terkaya di dunia, akan segera menikahi tunangannya Lauren Sanchez. Mereka akan menggelar pernikahan mewah yang akan berlangsung di Venezia, Italia. Jeff Bezos, pendiri Amazon sekaligus salah satu orang terkaya di dunia, akan segera menikahi tunangannya, Lauren Sanchez. Mereka akan menggelar pernikahan mewah yang akan berlangsung di Venezia, Italia. Pernikahan ini semakin spesial karena akan berlangsung di kapal pesiar super mewah milik Bezos, Koru, yang bernilai sekitar 500 juta USD atau setara 825 miliar rupiah. Menurut laporan Page Six, Bezos dan Sanchez telah menyebarkan undangan pernikahan mereka yang dijadwalkan berlangsung pada musim panas tahun ini. Koru bukan sekadar kapal biasa. Dengan panjang sekitar 127 meter, kapal ini dilengkapi dengan fasilitas mewah, termasuk helipad, ruang gym, serta interior berdesain klasik yang terinspirasi dari kapal layar tradisional Belanda. Kapal ini juga menjadi simbol kekayaan Bezos yang luar biasa sejak ia meninggalkan posisi CEO Amazon dan semakin aktif dalam dunia filantropi serta eksplorasi luar angkasa melalui Blue Origin. Bezos 61 tahun dan Sanchez 55 tahun. Mulai berkencan pada tahun 2019 setelah keduanya resmi bercerai dari pasangan masing-masing. Bezos sebelumnya menikah dengan Mackenzie Scott selama lebih dari 25 tahun dan memiliki 4 anak. Sementara Sanchez sebelumnya menikah dengan Patrick Whitesell
seorang agen Hollywood dan memiliki 3 anak. Pada Mei 2023, Bezos melamar Sanchez dengan cincin berlian 20 karat yang diperkirakan bernilai sekitar 2,5 juta USD atau 41,2 miliar rupiah. Sanchez mengungkapkan kepada Vogue bahwa ia sempat kehilangan kesadaran sesaat ketika Bezos membuka kotak cincin tersebut. Pesta pertunangan Bezos dan Sanchez pada Agustus 2023 berlangsung di kapal pesiar Corudi Positano, Italia. Acara ini dihadiri oleh banyak tokoh ternama, termasuk Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Andrew Garfield, serta Ratu Rania dari Yordania. Selain itu, keduanya sering tampil di berbagai acara eksklusif. Pada ajang Vanity Fair Oscar Party 2025, pasangan ini tampak serasi, dengan Sanchez mengenakan gaun putih strapless bak pancangan Oscar de la Renta. Sementara Bezos tampil gagah dengan setelan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu putih. Banyak yang berspekulasi bahwa penampilan mereka merupakan petunjuk menuju pernikahan yang segera terwujud. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Sebuah berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program PopSpot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.